bedah, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung atau chronic heart failure. Ya, seperti materi yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu penyakit jantung koroner. Nah, berasal dari penyakit-penyakit jantung koroner ini, maka jantung akan mulai mengalami kegagalan dalam memompa. Nah, ini masih ingat ya, pembuluh darah yang ada di jantung. Jadi, ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena. Nah, yang ada di jantung, pembuluh darah yang paling besar itu disebut pembuluh darah koroner. Jadi yang melakukan pompa pada jantung yaitu melewati semua pembuluh darah yang ada di jantung ini. Termasuk ada ruangan-ruangan jantung ya, ada 4 ruangan jantung, ada atrium, ada ventricle, kemudian ada pembuluh darah vena cava superior yang di atas, pembuluh darah inferior vena cava, ya. Kemudian ini ada aorta, pembuluh darah yang paling besar, karena pembuluh darah aorta ini yang menyebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada atrium kiri dan ada ventricle kiri. Nah, antara atrium dan ventricle ini ada yang disebut dengan katup atau pintunya. Ya, sama di sebelah kanan dan kiri sama-sama punya pintu. Ya, yang di sebelah kanan disebut dengan tricuspid, ya. Yang di sebelah kiri disebut dengan mitral, katup mitral, ya. Ini ada 2 pintunya. Oke, sekilas. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi ini, konsep dari chronic heart failure atau gagal jantung, ya, semua konsepnya. Kemudian nanti bagaimana pengkajian, bagaimana prioritas masalah dalam keperawatan, kemudian sampai bagaimana prinsip penanganan dan indikator evaluasi yang dikatakan bahwa CHF itu bisa diatasi. Ya, itu nanti akan kita bahas. Baik, kita mulai. Definisi dari chronic heart failure itu menurut Smells and Baer, ya, ini masih tahun 2001, bahwa ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi dikarenakan adanya kelainan fungsi jantung yang berakibatkan gagal jantung untuk memompa darah. Jadi karena ada disfungsi atau tidak berfungsinya salah satu pembuluh darah, sehingga jantung tidak dapat memompa darah, ya, terutama jantung dapat memompa darah yang kaya akan oksigen yang akan disebarkan ke seluruh tubuh. Ya, makanya terjadi gagal jantung untuk memompa. Ya, kemudian ada definisi yang lain mengatakan suatu keadaan patofisiologis berupa kelainan fungsi jantung sehingga jantung tidak mampu memompa darah memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan tubuh atau kemampuan yang ada kalau hanya disertai dengan peninggian volume distolik secara abnormal. Jadi masih dibilang mampu, tapi jantung sudah memompa dengan ekstra, ya, sehingga nanti larinya pada tekanan darah yang tidak normal. Nah, ini penyebabnya, ya, ada disfungsi miokard awalnya, ya, tidak mampu otot-otot jantung untuk bekerja, kemudian adanya penyakit pembuluh darah koroner, ya, seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, ada STEMI, ada non-STEMI, ada akut miokard infark atau IMA, ya, infark miokard akut, kemudian ada penyakit jantung dengan asimptomatik, tidak ada gejala sama sekali. Kemudian ada penyebabnya hipertensi sistemik atau pulmonal, orang dengan tekanan darah tinggi, ya, mungkin bisa dari suatu kompensasi tubuh, ya. Kemudian ada penyakit jantung yang lainnya, mungkin ada kerusakan pada katup jantung, bocor misalnya, ya, atau mungkin ada penyakit jantung bawaan yang dari lahir, ya. Kemudian ada faktor sistemik dari siklus peredaran darah di tubuh. Nah, kemudian menurut Brunner dan Suder tahun 2014, penyebabnya dari gagal jantung kongestif itu salah satunya adalah kelainan otot jantung, ya, adanya aterosklerosis koroner, aterosklerosis paham, ya, di mana adanya penyumbatan pada pembuluh darah koroner
karena adanya peningkatan kadar kolesterol, kadar lemak, kadar glukosa dalam darah, sehingga ada plak atau ada emboli yang nempel pada dinding pembuluh darah. Kemudian ada hipertensi sistemik atau pulmonal, peningkatan tekanan darah, adanya peningkatan cairan, ya, sehingga jantung memaksa untuk memompa. Kemudian ada peradangan pada jantung, ada penyakit miokardium degeneratif yang sudah penyakit turunan, ya, memang bawaan lahir. Kemudian ada penyakit jantung yang lainnya seperti mungkin bocor ya pada katup jantung. Kemudian ada faktor sistemik. Nah ini pathway-nya ya, karena dia terjadi disfungsi miokard atau ada infeksi pada otot jantung ya, sehingga terjadi penurunan kontraktilitas. Otot-ototnya tidak mampu bekerja, sehingga turun nih kekuatan dari si jantung si otot untuk memompa jantung. Kemudian ada beban tekanan berlebihan, menyebabkan beban tekanan sistolnya untuk meningkat. Kemudian penurunan kontraktilitas, ya, sudah terlalu capek sehingga tidak mampu lagi otot untuk bekerja. Akhirnya ada hambatan dalam pengosongan ventrikal. Yang harusnya ventrikal itu ada jedanya kosong, ini dia nggak ada. Terus terisi. Sehingga terjadi penumpukan cairan. Penumpukan cairan di ventrikal. Sehingga menyebabkan beban jantung meningkat. Beban jantung meningkat, akhirnya jantung tidak mampu untuk memompa. Ya. Kemudian ada peningkatan kebutuhan metabolisme, kemudian ada beban volume yang berlebihan, tadi kelebihan cairan ya. Tapi biasanya kelebihan cairan ini bisa terjadi di jantung sebelah kanan, sehingga semua penyebab tadi menyebabkan gagal jantung untuk memompa atau chronic heart failure. Ya. Ini tanda dan gejalanya. Nah, tanda dan gejala untuk jantung kiri dan kanan itu berbeda. Ya, kenapa? Kenapa berbeda? Ya, nanti kita bahas ya. Untuk tanda dan gejalanya, gagal jantung kiri itu cepat capek. Kemudian ada peningkatan tekanan darah, takikardi, ada sesak napas, ada kebiruan, ada batuk, ada gelisah dan cemas. Tadi ingat di jantung sebelah kiri itu ada apa aja ya? Gambar tadi yang di awal, anatominya di sebelah kiri itu ada jantung. Jantung itu posisinya sebelah kiri. Nah, di sisi jantung sebelah kiri itu juga ada namanya atrium kiri, ada ventrikal kiri. Terus ada di sana dikatakan katup atau pintunya itu. Ya. Jadi dikatakan dia mudah lelah karena jantung itu awalnya itu masuk dari vena cava superior, itu masuk pertama kali ke atrium kiri, ke ruang jantung yang paling pertama itu di sebelah kiri. Nah, karena tidak mampunya jantung untuk memompa, akhirnya terjadi penumpukan di sana. Makanya apabila terjadi gagal jantung sebelah kiri, orangnya akan terasa sesak. Akan ada sianosis, kebiruan, ya, tidak mampu menerima oksigen lagi. Kemudian bisa batuk, kemudian ada gelisah dan cemas. Sementara di sebelah kanan organ tubuh kita ini ada hati, ya. Nah, apabila ada kelebihan cairan di sebelah kanan, maka tadi hati akan ikut membengkak, sehingga ada asitas, hepatomegali atau splenomegali, ya, peningkatan JVP, jugularis vena pressure, nih akan kelihatan nih peningkatan tekanan darah yang ada di jugularis, ya. Ada nokturia, ada anoreksia, ada mual, ada edem kedua tungkai, edem di kaki, ya, bengkak karena ada tumpukan cairan ya di sebelah kanan, tidak mampu untuk memompa cairan yang ada di jantung tadi, sehingga terhambat atau tersumbat, dia membengkaklah di sebelah kanan ya. Nah, ini contoh gambar-gambar apabila terjadi nyeri ya, seperti ada nyeri tekanan dada, kemudian menyebar ke lengan, punggung, bahu, leher sampai ke rahang, sehingga terjadi kesulitan untuk bernafas atau nafas pendek. Kemudian sering sakit kepala atau keringat dingin saking menahannya ya. Kemudian ada mual muntah ya. Kemudian ada perasaan sangat lelah. Kemudian kita lanjut dengan grade gagal jantung menurut New York Heart Association atau NYHA. Ini terbagi dalam 4 kelainan fungsional. Ada 4 grade, ya. Ada 4 derajat
pada gagal jantung. Yang pertama, grade pertama itu timbul sesak pada aktivitas fisik berat. Ya, ini aktivitas fisik berat bisa menimbulkan sesak napas. Ya, kemudian yang kedua timbul sesak napas pada aktivitas fisik sedang. Kalau yang berat tadi contoh dia bekerja keras. Seorang kuli bangunan misalnya. Pada saat dia beraktivitas, pada saat dia ngangkat barang-barang, pada saat dia melakukan pekerjaan yang memang pekerjaannya tapi terasa berat untuk orang umum, itu masih grade 1 namanya. Tapi kalau dia melakukan aktivitas sedang, contoh hanya nonton televisi, baca koran gitu ya, atau hanya menyetir, itu muncul sesak napas, nah itu sudah grade 2. Grade 3 itu yang sangat ringan. Contoh dia misalnya hanya makan, ya, hanya minum, hanya ke toilet, dia sudah timbul sesak, nah itu sudah grade 3. Nah, kalau timbul sesak napas pada saat aktivitas sangat-sangat ringan, contohnya pada saat beristirahat, tidur aja dia sesak napas, nah itu sudah grade 4 namanya. Jadi grade-grade ini sudah internasional ya, New York Heart Association ada 4 bagian dari gagal jantung, 4 grade. Nah, grade-grade ini yang biasanya bisa dilakukan diagnosa oleh medis kepada seorang pasien dengan keluhan gagal jantung. Pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah fototoraks atau ronsen, ya. Di ronsen mungkin bisa ada gambaran seperti ini ya, gambaran yang tampak. Ini jantungnya membengkak, ya baik kanan ataupun kiri. Ini dari belakang. Kemudian pemeriksaan EKG, ada pemeriksaan laboratorium seperti elektrolit, ya, atau pemeriksaan kadar natrium yang rendah atau analisa gas darah yang bisa dilakukan. Nah, kemudian bagaimana penata laksanaan yang bisa dilakukan, baik itu farmakologis atau non-farmakologis. Nah, farmakologis ini biasanya oleh tim medis yang memberikan obat-obatan. Ya. Kemudian digitalis. Yang digitalis itu meningkatkan kekuatan kontraksi otot, ya, dan memperlambat frekuensi jantung. Kemudian pemberian obat diuretik untuk memacu ekskresi natrium dan air melalui ginjal. Nah, ini penggunaannya harus berhati-hati karena ada efek samping hiponatremi atau hipokalemi. Artinya karena dia mengeluarkan cairan, ya, terus-terusan untuk buang air kecil sehingga natrium dan kaliumnya bisa berkurang dari kadar yang ditetapkan oleh tubuh. Kemudian ada obat vasodilator. Ini untuk mengurangi impadansi tekanan terhadap penyemburan darah oleh ventrikel. Jadi obat-obat vasodilator ini untuk membuka pembuluh darah, ya, sehingga kalau sudah dibuka, harapannya hambatan-hambatan yang tadinya ada, ya, sumbatan-sumbatan yang ada jadi tidak ada, sehingga peredaran darah bisa lancar, ya, tidak ada sumbatan lagi. Nah, kalau yang non farmakologis yaitu istirahat, ya, untuk mengurangi beban kerja jantung. Diharapkan seseorang yang istirahat bisa mengurangi kerja jantung, sehingga si pasien yang tadinya ada keluhan sesak napas, ya, ada keluhan jantung yang berdebar-debar, ada keluhan nyeri dada, itu tidak lagi mengalami nyeri dada atau sesak napas yang berlebihan. Nah, kemudian ada dukungan diet, nutrisi. Nutrisi yang baik akan menyebabkan pembuluh darah tadi yang misalnya ada luka, yang kurang nutrisi bisa jadi lebih baik. Apabila pembuluh darah lebih baik, diharapkan pompa jantungnya pun bisa lebih baik. Ya. Ini komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi ya. Yang pertama gagal ginjal, di mana gagal ginjal ini bisa mengurangi aliran darah ke ginjal. Jika tidak ditangani dapat menyebabkan gagal ginjal. Kemudian katup jantung. Katup jantung ini berfungsi untuk menjaga aliran darah, ya. Di mana jika terjadi tekanan jantung, maka sangat tinggi kemungkinan terjadinya gagal jantung. Kalau terjadi kerusakan pada katup jantung.
Namanya katup jantung itu antara atrium dan ventrikel. Pintunya, apabila pintu rusak bagaimana? Ya, sehingga jantung tidak bisa memompa dengan baik. Kemudian ada kerusakan hati. Kerusakan hati ini bisa dapat menyebabkan penumpukan cairan. Sehingga kalau terjadi penumpukan cairan, maka tekanan pun harus meningkat. Ya. Nah, tekanan yang meningkat ini lama-kelamaan akan menyebabkan gagal atau sulit jantung untuk memompa. Ya. Oke. Prioritas masalah yang ada pada masalah keperawatan gagal jantung. Yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan napas. Yang kedua, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan keletihan otot-otot pernapasan, disfungsi neuromuskular, sindrom hipoventilasi. Kemudian ada gangguan pertukaran gas, tidak mampu bertukar gasnya dengan baik. Kemudian ada nyeri akut. Kemudian ada resiko penurunan perfusi jaringan jantung, kelebihan volume cairan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan atau dyspnea akibat turunnya curah jantung, ya, tidak mampu beraktivitas banyak. Kemudian kerusakan integritas kulit karena adanya rebahan, ya, istirahat yang berlebihan di atas tempat tidur sehingga mengalami kerusakan integritas kulit. Kemudian ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Jelas kalau dia ada mual muntah, dia ada nyeri, otomatis nutrisi pun tidak terpenuhi dengan baik. Ya, kemudian ada defisit perawatan diri, ya karena dia tadi harus membatasi aktivitas, otomatis perawatan terhadap diri sendiri akan menurun kecuali ada yang memberikan perawatan diri. Kemudian yang ke-11 masalahnya ada ansietas atau kecemasan berhubungan dengan kesulitan napas dan kegelisahan oksigenasi yang tidak adekuat. Ya, kemudian prinsip penanganan perawatan jantung atau gagal jantung, pahami nama obat yang diminum, dosisnya berapa, efek sampingnya bagaimana, kemudian minum secara teratur. Hindari penggunaan obat-obat yang dapat menekan batuk, karena bisa menyebabkan retensi natrium. Ya, karena natrium dibutuhkan untuk enzim jantung, elektrolit jantung. Ya, kemudian yang kedua, rubah pola hidup. Sikap yang acuh akan memperburuk kondisi gagal jantung. Jadi, rubah gaya hidup mulai dari makanan, olahraga, istirahat, termasuk mengontrol kesehatan kepada pusat pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ikuti konseling gagal jantung atau datangi dokter spesialis jantung hanya untuk mendiskusikan masalah yang mungkin timbul. Gak ada masalah, misalnya kita datang hanya dengan mengeluhkan tadi, kok setiap kali saya bekerja sering capek, sering cepat jantung berdebar, atau mungkin sering mengalami tiba-tiba keringat dingin, atau pada tengah malam mengalami keringat dingin tanpa ada penyebab, atau pada saat tidur kok bisa tiba-tiba ada sesak napas. Nah, itu boleh kita datangi seorang ahli jantung atau bagian psikolog. Ya, jadi nanti di sana akan didiskusikan bagaimana pemecahan masalahnya. Kemudian yang keempat, berobat atau kontrol dengan teratur sesuai dengan petunjuk dokter. Kemudian yang kelima, makan makanan yang sehat dan seimbang serta diet yang rendah atau tanpa garam. Kenapa? Garam dapat menyimpan atau mengikat cairan. Apabila kita konsumsi garam yang berlebihan, kemudian kondisi jantung sudah menurun, terjadi peningkatan volume cairan dalam darah, dalam tubuh, sehingga akan memperberat kerja jantung. Ya, kemudian yang keenam, makan makanan yang masih segar, sayur, buah, ikan, daging, semua kondisi segar. Kemudian konsultasikan dengan ahli gizi, bila perlu ya. Kemudian cobalah untuk beraktivitas secara bertahap atau berolahraga dengan rutin. Ya, stop merokok atau berdekatan dengan orang yang sedang merokok, stop kebiasaan minum-minuman beralkohol. Kemudian timbang berat badan setiap hari dengan alat timbangan ya. Waspadai adanya kelebihan berat badan 2 kg per 3 hari. Nah, ini akan memperberat kerja jantung apabila kita mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Kemudian batasi masukan cairan 1,5 sampai 2 liter per hari jika mengalami peningkatan tekanan darah yang berlebihan. Ingat, hal ini perlu ada pembatasan cairan apabila seseorang sudah dinyatakan mengalami gagal ginjal atau orang sudah dengan
terjadi edem pada seluruh tungkai atau edema sarka. Seluruh tubuh mengalami bengkak karena kelebihan cairan. Tapi kalau kondisi seorang tidak mengalami gagal ginjal, kemudian tidak ada bengkak, ya, tidak ada gangguan pada hati atau hepat, tidak ada masalah dengan cairan tubuh. Nah, ini asuhan keperawatan yang bisa kita lihat pada seorang pasien dengan gagal jantung, ya. Pengkajian yang pertama, identitas pasien terlebih dahulu harus kita ketahui. Kemudian riwayat keperawatan dan riwayat penyakitnya bagaimana. Kemudian bagaimana pemeriksaan fisik mulai dari ABC, airway, breathing, circulation, ya, jalan napas. Adakah sumbatan, adakah darah, adakah sekret, ya. Kemudian adakah lidah jatuh ke belakang. Kemudian bagaimana pernapasannya. Apakah ada batuk dengan atau tanpa sekutum? Ya, sekutumnya bagaimana dilihat dulu. Yang kentalkah, kuning, hijau, ya, atau encer, ya. Kemudian bagaimana untuk sirkulasi, warna kulit, apakah pucat, biru. Kemudian bagaimana tekanan darah, apakah rendah, apakah tinggi, ya. Kemudian bagaimana nadinya, kuatkah, lemahkah, ya. Kemudian apakah terjadi bunyi jantung S3, S4, ya. Kemudian apakah ada pengisian kapiler yang lambat. Nah, muncul diagnosa keperawatan, ya. Kalau tadi prioritas masalah yang terjadi sudah ada, ini diagnosa yang bisa muncul. Yang pertama, penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan curah jantung, ya, seperti hipoksemi jaringan, asidosis, kemungkinan trombus atau emboli. Kemudian bersihan jalan napas tidak efektif, ya, berhubungan dengan penumpukan sekret kalau dia ada batuk. Kemudian pola napas inefektif, tidak efektif napasnya karena ada penurunan volume paru. Kemudian adanya hepatomegali atau splenomegali yang membengkak sehingga mendorong diafragma tubuh. Kemudian kelebihan volume cairan tubuh berhubungan dengan odem ekstremitas. Jadi ada peningkatan, ada penumpukan cairan dalam tubuh sehingga kaki, tangan semuanya bengkak, odem. Ya. Kemudian diagnosa berikutnya intoleransi aktivitas berhubungan dengan adanya ketidakseimbangan antara suplai dan demand oksigen. Ya. Jadi tidak dapat beraktivitas karena ada kelemahan. Kelemahannya itu terjadi apabila tidak seimbang antara suplai dan produksi dari oksigen yang ada dalam tubuh. Apa yang bisa kita lakukan sebagai perawat? Yang pertama, monitor frekuensi dan irama jantung. Ya, observasi TTV, ya, observasi dengan ketat. Per setengah jam, per 1 jam harus kita adakan observasi. Kemudian observasi perubahan status mental. Bagaimana status mentalnya? Apakah pasiennya malah jadi stres? Nah, kalau stres kan menambah beban kerja jantung. Kemudian observasi warna dan suhu kulit, ya, kita perhatikan. Jangan tadinya bagus, tiba-tiba warna kulitnya jadi kebiruan, cyanosis, ya. Kemudian ukur pengeluaran urin dan catat berapa. Mau itu per 12 jam ataupun per 24 jam. Kemudian yang bagaimana warnanya, ya. Kemudian bagaimana baunya urin tersebut. Karena kita bisa lihat di sana apakah seorang ini mengalami peningkatan dari kadar kalsium yang memperberat kerja jantung, ya. Karena semua elektrolit dan enzim jantung harus dalam batas normal. Kemudian kita berkolaborasi dengan medis, kita berikan cairan sesuai dengan instruksi. Kemudian pantau hasil diagnostik, baik itu EKG, ronsen, ya, maupun laboratorium. Baik, itu dari sisi pengkajian atau tindakan keperawatan yang bisa kita berikan. Kita masuk ke indikator atau evaluasi dari keberhasilan perawatan pasien dengan gagal jantung. Yang pertama, klien melapor atau menunjukkan adanya penurunan dyspnea atau pasien sudah tidak mengeluh sesak napas, tidak ada keluhan nyeri dada lagi. Ya, yang kedua, klien bisa mengidentifikasi perilaku untuk menurunkan beban kerja jantung. Pasiennya lebih santai, lebih tenang, ya. Kemudian pasiennya sudah mulai bisa beraktivitas, ya, meskipun masih aktivitas ringan. Kemudian pasien bisa mendemonstrasikan penurunan tanda
fisiologis intoleransi aktivitas. Sudah mulai bisa melakukan gerakan, bisa makan sendiri, bisa ke toilet sendiri, bisa pakai baju sendiri, bisa menuangkan minum sendiri. Itu sudah ada penurunan tanda bahwa pasien sudah tidak mengalami intoleransi. Kemudian klien melaporkan bahwa dirinya sudah bisa melakukan teknik relaksasi, artinya sudah mulai menurun tingkat kecemasannya. Kemudian klien bisa mempertahankan hubungan sosial, ya dengan teman di sebelah atau dengan keluarga sudah lebih bisa melakukan komunikasi. Kemudian klien melaporkan tidurnya sudah mulai baik, ya, sudah mulai bisa cepat tidur, ya, tidak ada gangguan di tengah malam pada saat tidur, ya. Kemudian bisa menurunkan stimulus lingkungan ketika cemas, bisa mengalihkan, ya. Kemudian bisa mengatakan bahwa berat badannya sudah turun karena edemnya sudah berkurang, artinya cairan sudah bisa keluar, ya, sehingga tidak ada lagi penumpukan cairan. Kemudian klien bisa mengatakan bahwa dahaknya sudah berkurang, sudah enak dalam bernapas. Kemudian turgor kulit juga sudah membaik, ya. Kemudian klien mengatakan sesak napasnya sudah jauh berkurang, bunyi napas sudah bersih dan tidak ada lagi bunyi seperti krekel atau mengi, ya, yang menandakan ada dahak atau masih sesak. Kemudian klien bisa mengungkapkan pemahaman tentang penyakitnya, dia sudah mulai memahami. Kemudian klien bisa paham tentang tindakan atau meminimalkan progresi penyakit. Jadi mungkin mengontrol makanan, berolahraga, mengontrol pikiran, ya, dan termasuk klien bisa mengungkapkan tentang bagaimana pencegahan komplikasi, ya, mungkin dengan tadi beristirahat, ya, konsumsi makanan yang bergizi, nutrisi seimbang, ya. Itu dikatakan bahwa pasien dengan gagal jantung sudah mulai mengalami keberhasilan. Artinya proses perbaikan dari kondisi pasien yang tadinya gagal jantung dalam memompa, dengan adanya tanda-tanda ini bahwa pasien sudah mulai bisa memperbaiki fungsi jantungnya. Baik, sampai di sini materi tentang gagal jantung. Silakan bila ada